Salah satu ucapan dalam Al-Quran tentang orang yang disiksa di neraka itu apa? Dia ingin dikembalikan di dunia untuk bersedekah. Itu saking besarnya manfaat bersedekah. Nah itu, dan saya dapat cerita dari Ustadz kami itu tentang Ustadz Ali Jabir itu. Ustadz Ali Jabir itu termasuk orang yang kalau berdakwah itu bukannya menerima amplop, tapi yang membiayai. Itu terkenal beliau. Beliau membiayai itu. Bahkan berapa banyak orang yang beliau umrohkan kan. Nah itu luar biasa. Nah kenapa bisa sampai di level itu? Nah, pemahaman dan keyakinannya pada hadis-hadis seperti ini sudah terlalu kuat. Nah, sehingga ketika melakukannya kita yang keyakinannya masih terbatas itu jadi terkagum-kagum, itu dia. Nah maslahat itu di dalam Islam gitu, semua perintah pasti mengandung maslahat. Nah, sebaliknya semua larangan pasti mengandung mafsadat, dan mafsadat atau kerusakan itu tadi lagi-lagi tidak selalu materi, bisa jadi psikologis, bisa jadi sosial, dan yang paling hati-hati adalah neraka itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nah, itu terus kemudian yang terakhir di dalam bahasannya ternyata pendek sekali penjelasannya. Mimma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, tahrimul ibtida fid din, haramnya berbuat bid'ah di dalam agama. Nah, ini kita harus ingat selalu bahwa kalau kita melazimi untuk membaca hadis misalkan, gak usah jauh-jauh lah, yang paling populer aja deh, Riyadhus Shalihin. Nah, itu kan termasuk kitab yang hendaknya setiap rumah muslim punya kitab itu. Tentu yang ideal yang ada syarahnya, karena terlalu banyak faidah yang meleset atau luput kita ambil kalau kita tidak punya syarahnya. Nah itu apa? Kalau kita manut satu kitab itu saja, itu sudah terlalu banyak yang belum bisa kita maksimalkan. Jadi ngikuti sunnah itu rantai-rantai itu. Seperti ilustrasinya adalah apa yang Nabi lakukan sebelum subuh, yang beliau lakukan jelang subuh, beliau lakukan ketika adzan subuh, yang beliau lakukan setelah sholat subuh, ya kan, yang beliau lakukan berkaitan dengan ibadah ba'da subuh, berkaitan dengan muamalah ba'da subuh, berkaitan dengan pekerjaan. Nah, itu dia, itu nggak ada habisnya. Nah, itu dia. Kalau kita pakai videonya Imam Ghazali yang kartun kemarin yang ada yang kita share di grup itu, di situ kita temukan bahwa Nabi punya pola hidup yang teratur yang berkaitan dengan ibadah, dan itu nggak ada habisnya. Contoh saja, kalau kita ngikuti cara tidur Nabi itu kan rawan-rawan bablas kan ya. Nabi tidurnya 3 kali sehari. Ya kan, setelah sholat malam jelang adzan subuh itu sekitar 15-an menit itu. Kalau kita mempraktikkannya 12-nya jauh berapa? Gitu. Tapi paling aman tuh mempraktikkannya di masjid, sehingga ketika adzan nanti mesti ada yang bangunkan. Itu jurus yang bisa dilakukan. Ngadem rana karpetnya saya. Itu bawa sendiri. Tapi bawanya apa namanya, matras sama sleeping bag. Camping. Jadi PA nanti, pecinta alam. Yang kedua, yang qailulah, yang siang hari. Ada yang mengatakan sebelum duhur, ada yang ba'da duhur. Nah itu yang kalau orang kantoran itu seneni Mas Bahar gini sedih marahi bosnya itu. Tapi kalau yang punya itu iya. Tapi udah jadi pahalanya bosnya itu, mengingatkan itu. Nah, terus yang malam hari itu Nabi tidur sekitar 4-5 jam. Jadi kalau dihitung-hitung ya tidur Nabi itu bisa 5-6 jam. Malamnya setelah sholat isya ya? Setelah isya. Kecuali di situasi tertentu kan. Jadi Nabi keharisan ya? Rapat RT biar ya. Tapi kemudian konsekuensinya dalam tradisi mereka jam 2-an, jam setengah 3-an itu sudah beraktivitas, sudah nengok tetangga, sudah ngobrol dengan tetangga.
luar biasa ini ya pola pola hidupnya. Nah, atau kalau mamanya Riyadhus Shalihin dianggap terlalu besar, terlalu berat, cari saja amal-amal Nabi dalam sehari semalam, itu tipis saja, itu nanti kita mendapatkan banyak petunjuk. Tapi kalau mau yang lebih puas, itu ada kitab Sirah Nabawiyah namanya Zadul Ma'ad. Itu dari awal Nabi lahir sampai beliau meninggal, semua yang pernah beliau lakukan dioncei itu akan sangat puas. Hanya memang kemudian cetakan Indonesia ya khas ya, kalau Indonesia itu kan memang karena budaya membacanya tidak terlalu kuat, maka penerbitannya menjadi berjilid-jilid. Cetakan Arabnya itu ada yang cuma 3 jilid itu, tapi yang Indonesia 7 atau 8 jilid begitu. Nah itu, tapi sangat bermanfaat ya. Kalau dalam tradisi ulama dulu tuh memang ada bahasa unik gitu. Kalau kamu pengen kaya, belilah buku. Bukan suruh jualan buku, tapi belilah buku. Karena di antara logikanya begini, kalau kita bersedekah pada orang saja, orang lain, itu saja Allah lipat gandakan hartanya. Kepada sanak saudara itu lebih besar lagi, karena tanggung jawabnya kan lebih besar. Kepada anak istri lebih besar lagi, apalagi pada diri sendiri. Ya kan? Sedekah yang kita berikan pada diri kita untuk mengembangkan ilmu kita, mengembangkan kewarasan kita, apalagi kalau zaman sekarang berarti untuk merawat kewarasan kita, itu mahal sangat. Dan tentu Allah akan menukarnya dengan berlipat ganda. Wallahu a'lam. Nah itu. Tapi kembali tadi yang ringkas, yang amal sehari semalam itu ada yang sudah cukup banyak buku-bukunya dalam bahasa Indonesia yang bisa digunakan. Dan kalau kita bisa melanggengkan itu, kita pasti yakin bahwa ada keberkahan di situ. Jean-Claude Van Damme itu kan termasuk yang terinspirasi pada Nabi Muhammad, tapi memang belum mau masuk Islam kan. Dia terinspirasi pada pola hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, annal amal al-mabni ala bid'atin mardudun ala sahibihi. Amal yang mengandung bid'ah akan tertolak. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita seperti yang disinggung di dalam ayat ini, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bekerja keras lagi kepayahan hanya sekedar untuk masuk ke dalam neraka. Ya kan, naudzubillah, sudah capek-capek. Maka omongan teman-teman kita yang anak-anak hijrah yang gaul-gaul, semoga lelahnya lillah, itu betul-betul itu berharga sekali. Soalnya kalau lelahnya nggak lillah, ya tidak dapat apa kita. Ya mungkin dunia dapat ya, tapi kan kalau kaitannya dengan amal-amal akhirat kan eman kan, kalau cuma dapat dunia toh. Nah itu dia. Kemudian yang ketiga, an-nahya yaqtadil fasad. Nah ini kaidah. Setiap hal yang diperintahkan oleh agama pasti ada maslahatnya. Dan kalau kita bicara maslahat itu lapisannya banyak. Bisa jadi maslahatnya lahiriah. Nah, misalkan sholat 5 waktu berjamaah dengan tempo yang teratur, yang tidak buru-buru, itu pasti punya manfaat fisik. Tapi ingat, bukan hanya fisik saja, manfaat rohani, emosi. Makanya bagi orang yang terbiasa dengan sholat berjamaah, apalagi di masjid apalagi dengan standar dia pasti di awal waktu, itu pasti kelangan tuh gelo. Karena dia merasakan efek emosionalnya itu nggak kecil, itu efek psikologisnya tuh nggak kecil. Nah, kemudian sedekah harta juga. Sedekah harta itu bukan hanya sekedar efek sifat psikologis, kan banyak yang kemudian merekomendasikan bahwa orang lebih merasa jadi endorfin di dalam tubuh itu bermunculan ketika orang dia berbagi, sharing gitu kan. Tapi dalam Islam itu lapisan maslahatnya bukan cuma itu. Kan hartanya bersih, hartanya berkah. Lebih penting lagi apa? Di neraka itu kita diselamatkan dari api neraka. Salah satu ucapan dalam Al-Qur'an tentang orang yang disiksa di neraka itu apa? Dia ingin dikembalikan di dunia untuk bersedekah. Itu saking besarnya manfaat sedekah. Nah itu, dan saya dapat cerita dari Ustadz kami itu tentang Ustadz Ali Jabir itu. Ustadz Ali Jabir itu termasuk orang yang kalau berdakwah itu bukannya menerima amplop, tapi yang membiayai. Itu terkenal beliau. Beliau membiayai itu. Bahkan berapa banyak orang yang beliau umrohkan kan. Nah itu luar biasa. Nah kenapa bisa sampai di level itu? Nah, pemahaman dan keyakinannya pada hadis-hadis seperti ini sudah terlalu kuat. Nah, sehingga ketika melakukannya, kita yang keyakinannya masih terbatas itu jadi terkagum-kagum, itu dia. Nah, maslahat itu di dalam Islam gitu, semua perintah pasti mengandung maslahat. Nah, sebaliknya semua larangan pasti mengandung mafsadat. Dan mafsadat atau kerusakan itu tadi lagi-lagi tidak selalu materi,
bisa jadi psikologis, bisa jadi sosial, dan yang paling hati-hati adalah neraka itu. Nah, ada ungkapan haitsu tujadu fihi syariah fihi maslahah. Kalau ada syariat pasti ada maslahat. Nah, sebaliknya kalau ada larangan pasti ada kerusakan. Nah, itu pasti itu. Nah, itu dia. Terus kemudian yang keempat adalah annal amal as-salih idza ata bihi ala ghairil wajhil masyru' kat tanafful fi waqtin nahyi bi ghairi sababin wa siyami yaumil id wa nahwi dzalika fa innahu batil la yu'taddu bihi. Nah, sebagian amal yang dilakukan tidak sesuai dengan, jadi sebagian ketentuan sesuai dengan syariat, tapi ketentuan yang lainnya tidak sesuai syariat. Nah, itu bisa statusnya sama. Dia mungkin tidak masuk bid'ah ya. Dia tidak masuk bid'ah, tetapi dia tertolak. Misalkan apa? Orang sholat sunnah, tapi di waktu larangan, seperti ba'da subuh atau ba'da asar tanpa sebab. Nah, jelas tertolak. Nah, itu dia. Atau orang puasa di hari Id kan. Reko-reko liane madang lu malah poso. Ya, kan reka-reka. Atau ya bermacam-macam ya, contohnya nanti bisa dikembangkan begitu. Oke, terus kemudian yang kelima, anna hukmal hakimi la yughayyiru ma fi batinil amri. Hukum yang ditetapkan seorang penentu hukum, oke. Misalkan nih seorang hakim dia membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti, apalagi buktinya ada yang palsu begitu ya. Kemudian hakim menghukumi A. Hakimnya tidak salah. Jadi keputusan itu salah. Tapi ketika hakim itu sudah berupaya, maka hakim tidak dianggap bersalah. Tidak dianggap bersalah. Jadi meskipun keputusannya salah, hakim tidak dianggap bersalah. Tetapi sebaliknya orang yang dia tahu, dia secara faham melakukan sebuah kesalahan prosedural misalkan, tetapi hakimnya mengatakan tidak, dia secara batin tetap salah. Nah, misalkan ada dia membawa kasus ke pengadilan ya, ke pengadilan syariah itu. Nah, dia secara pemahaman dia dah tahu bahwa dirinya salah, tapi di depan hakim dia berhasil meyakinkan hakim bahwa dirinya nggak salah. Nah, maka hakim yang menghukumi dia tidak bersalah. Nah, keputusannya ya tetap salah. Tetapi yang paling penting adalah orang yang melakukan ini dia jelas bersalah dan di akhirat tetap kena. Nah, itu dia. Makanya bagi kita akhirat itu ukuran, karena itu untuk menilai apa-apa yang berlaku di dunia itu. Terakhir, an-sulha al-fasid batil wal ma'khud alaihi mustahiqun ar-rad kama fi hadisi al-asif. Nah, perdamaian atau damai seperti orang punya kasus, kemudian dia nyari damai lah ya, dengan prosedur-prosedur yang tidak dibenarkan, itu hukumnya tetap batil. Lebih-lebih berkaitan dengan syariat. Seperti kasusnya tadi ada seorang sahabat, saudaranya berkasus, kemudian Nabi mau menghukum, lalu kemudian dia dari kabilahnya disampaikan, kamu kan dekat dengan Nabi, cobalah nego ke Nabi. Nah, Nabi langsung katakan, enggak bisa, ini kambingmu, milikmu, bawa pergi. Dan sebaliknya Nabi Muhammad SAW ini yang kemudian tentu secara psikologis bisa jadi akan sangat berat. Di Aceh kalau tidak salah, itu salah seorang rajanya itu pernah menghukum mati anaknya, saking adilnya dia. Tapi beban emosi yang dia tanggung berat, sampai akhirnya yang bersangkutan meninggal. Nah, itu luar biasa itu, cara dia menegakkan keadilan, meskipun beban psikologisnya sangat berat. Nah, Nabi Muhammad pun juga punya ungkapan yang paling ngeri kan. Dia mengatakan, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nah, Nabi Muhammad la uqatti anna, jadi aku betul-betul akan potong tangannya. Nah, ini tentu satu tingkat kedewasaan, kematangan, keadilan yang luar biasa yang hari ini semakin jarang begitu. Dan sebetulnya kalau kemudian pelaku negara misalkan mereka tidak melakukan, atau maksudnya
mereka tidak bisa berbuat adil, ya tentu itu kesalahan yang kalau bisa dibongkar di proses. Tapi jangan lupa bahwa di satu sisi mereka juga wajah kita juga. Kita juga terbiasa melakukan hal-hal serupa tapi di level yang kecil. Dan karena kita akumulatif, akhirnya menggejalanya dalam skala besar ya kayak gitu itu. Kalau gempa di Majene mungkin tektonis ya. Tapi kalau banjir di Kalimantan itu kan betul-betul hasil ulah tangan kan. Bagaimana perizinan atas lahan yang jumlahnya luar biasa. Nah, biasanya itu curang itu. Bahkan sebagian pengadilan kan meloloskan kan, loh ini secara prosedural nggak ada yang melanggar kan. Tapi kan yang namanya hati nurani, kemudian asas-asas perlindungan kepada kepentingan publik itu kan dilanggar semua. Makanya kemudian banjirnya itu kan ada nih, deforestasinya kan ditampilkan kan, tahun 2000 persentase hutan masih berapa persen, 2010 sudah tinggal berapa persen, sekarang 3/4 kan. 3/4 dari hutan di Kalimantan itu sudah gundul. Loh, ini kan ngeri sekali itu, alamat jadi sungai semua. Nah itu tentu itu karena juga tadi asas-asas karena kita tidak meletakkan suatu pada tempatnya, tidak berlaku adil di dalam berbagai hal. Nah saudara sekalian, itu bahasan kita hadis kelima sudah selesai. Yang kemarin dari kitab Anwar Muhammadiyah sudah selesai, dan yang ini dari Fathul Qawiyil Matin juga sudah selesai. Insya Allah pekan selanjutnya kita lanjutkan di hadis ke-6. Wallahu alam. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.